Program Studi Magister Manajemen, Dr. Muhammad Idris Drs. MM. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Magister Manajemen serta mahasiswa-mahasiswi semester 2 Program Studi Magister Manajemen yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, demi kelancaran acara pada sore hari ini, marilah kita buka acara sosialisasi tesis mahasiswa-mahasiswi program studi Magister Manajemen semester 2 dengan bacaan basmalah atau yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penjelasan tentang pelaksanaan tesis yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Magister Manajemen. Kepada Dr. Muhammad Idris Drs. MM, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah pada kita semua. Sehingga pada sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat dalam rangka sosialisasi tesis mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muria Kudus. Salawat serta salam, marilah selalu tak henti-hentinya kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen pembimbing tesis mahasiswa semester 2 ini yang akan berjalan, yang hadir pada sore hari ini melalui daring. Mahasiswa semester 2 program studi Magister Manajemen yang saya cintai, saya banggakan. Sore hari ini kita akan mengadakan sosialisasi tentang tesis dari mahasiswa MM untuk periode ini yang dimulai dari semester 2. Jadi setelah semester 1 Anda mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian, maka program studi MM mendesain bahwa Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian itu bisa memulai membuat pengerjaan tesis setelah sore hari ini nanti Bapak Ibu mendapatkan dosen pembimbing tesis. Ya. Jadi sore hari ini acara nanti salah satu diantaranya adalah pembagian dosen pembimbing tesis dari Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak salah ini ada 32 mahasiswa harusnya yang harus hadir di dalam acara ini sehingga nanti kita dapatkan penjelasan-penjelasan yang cukup penting itu. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya akan memulai dari alur gitu atau prosedur pelaksanaan pembimbingan tesis program studi Magister Manajemen. Apakah Bapak Ibu bisa melihat tampilan saya bisa, di layar? Pak. Bisa, Pak. Bisa. Alhamdulillah.
Ya. Jadi prosedur pembimbingan tesis dimulai di semester 2. Kenapa demikian? Agar Bapak Ibu bisa lulus itu 3 semester plus 2 bulan. Wah, kenapa kok pakai plus, Pak? Jadi kan secara teori itu kan 3 semester untuk karonan. Nah, 3 semester. Syarat untuk ujian itu adalah semua lulus teori dan persyaratan-persyaratan administrasi lainnya. Itu bisa ujian tesis. Tetapi sekali lagi, mulainya adalah syarat untuk bisa melakukan atau membuat tesis dimulai di semester 2. Karena syaratnya adalah harus, salah satu di antaranya adalah harus lulus metodologi penelitian yang ada kemarin di semester 1. Begitu Bapak Ibu lulus metodologi penelitian, maka sudah bisa tadi melakukan pembuatan tesis di bawah dosen pembimbing. Oleh sebab itu, hari ini Bapak Ibu, saudara mahasiswa akan mendapatkan dosen pembimbing tesis yang nanti akan disampaikan atau dibacakan oleh Ibu Faridatun. Oke. Begitu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mendapatkan dosen pembimbing tesis, maka Bapak, Ibu selanjutnya adalah mengajukan judul ke dosen pembimbing. Kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, maka Bapak Ibu melakukan atau meminta Turnitin ke judul melalui ini atau melalui sekretariat gitu ya. Silakan ke website Turnitin judul MM gitu. Sehingga nanti akan dicek kesamaan judul dengan ya judul-judul yang sudah ada gitu. Jadi tingkat kesamaannya. Oleh sebab itu kenapa? Karena ketika mengajukan judul kepada dosen pembimbing itu tidak hafal, tidak tahu judul ini sudah berapa banyak yang ngambil dan lain sebagainya. Maka tadi dosen pembimbing setelah menyetujui, nah, itu begitu ke Turnitin. Nah, ketika di Turnitin itu berhasil atau kemudian berhasil ataukah tidak, maka kalau ternyata judulnya itu sudah terlalu banyak, tidak lolos di Turnitin, maka Bapak Ibu sekalian harus melakukan kembali kedua, yaitu mengajukan judul ke dosen pembimbing lagi setelah tadi ternyata ini ada kesamaannya di mana yang terlalu banyak. Ketika di Turnitin itu sudah berhasil, maka Bapak Ibu mendapatkan pengesahan dari program studi, bisa melalui email ataupun secara langsung gitu. Karena ini sudah tatap muka langsung, maka boleh Bapak Ibu ini langsung ataukah kalau melalui email juga bisa gitu. Setelah judul disahkan oleh Ketua Program Studi, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan untuk bimbingan proposal sampai dengan Bapak Ibu memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing untuk seminar proposal. Jadi ini langkah ke-6. Jika sudah di ACC, maka Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan dosen pembimbing untuk menentukan hari, tanggal, jam pelaksanaan. Baik itu secara daring ataupun luring dengan dosen pembimbing. Kenapa? Jadi ini yang menentukan daring atau luring dosen pembimbingnya.
Jadi kalau ada yang karena itu sudah daring, ya daring gitu. Kalau memang ada beberapa hal harus luring, ya bisa dengan harus luring gitu. Jadi ini fleksibel gitu. Artinya dosen pembimbing menghendaki daring, apakah luring. Gitu. Ini. Jika langkah ke-6 itu sudah kita lewati, maka Bapak Ibu sekalian melakukan pendaftaran ke Sekretariat MM atau ke link pendaftaran tesis MM. Kalau ini adalah secara luring atau tadi baik itu online atau langsung ke Sekretariat MM. Ya. Setelah ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian akan mendapatkan lembar persetujuan untuk dimintakan tanda tangan ke dosen pembimbing. Ataukah kalau dosen pembimbing minta maka Bapak Ibu akan mendapatkan link Zoom atau kalau di pelaksanaannya adalah secara daring. Setelah ini maka dilakukanlah seminar proposal yang Bapak Ibu buat. Apabila seminar proposal dinyatakan bisa dilanjutkan ke lapang pengambilan data, maka Bapak Ibu saudara sekalian harus mengajukan surat izin penelitian untuk bisa melakukan penelitian di lapang. Nah, ini bisa minta kepada Mbak Herlina biasanya atau ke sekretariat, ya. Atau kalau memang melalui offline atau melalui online, maka izin penelitian MM. Ini ketika tahun kemarin masih bersifat daring. Gitu. Bisa kalau lebih enak ya pas kita melalui tatap muka langsung, ketemu dengan Mbak Dena biar diproses, nanti akan mendapatkan surat izin penelitian. Setelah mendapatkan izin penelitian, maka Bapak Ibu bisa ke lapang, kemudian hasil dari kegiatan lapang diolah, kemudian diolah, setelah diolah, kemudian sampai dengan draft tesis, maka Bapak Ibu akan melaksanakan seminar hasil. Ya, ini merupakan draft tesis yang sudah jadi. Hasil dari kegiatan lapang Bapak Ibu sekalian, kemudian diolah menjadi sebuah tesis, tapi dalam draft. Setelah seminar hasil, atau kelayakan, atau uji kelayakan, atau seminar hasil, dan lain sebagainya, istilahnya ada yang seringkali ujian kelayakan. Artinya draft tesisnya layak enggak untuk ujian tesis, atau berlanjut, ataukah tadi seminar hasil dari lapang. Itu. Maka mahasiswa melakukan publikasi ilmiah, sehingga tadi ini sudah ada hasilnya, kemudian sudah direvisi, layak, dinyatakan layak gitu kan. Nah, ini mahasiswa melakukan publikasi ilmiah melalui jurnal ataukah di proceeding seminar. Sebagai sekali lagi sebagai persyaratan untuk ini bukan wisuda ya. Untuk ujian tesis.
Jadi ya, minimal, jadi ini publikasi ilmiahnya itu adalah minimal jurnal yang terindeks Google Scholar lebih baik lagi kalau naik peringkatnya ke Sinta, lebih baik lagi kalau nanti DOAJ, atau kalau bisa menembus Scopus, wah itu lebih hebat lagi itu. Jadi minimal adalah yang terindeks Google Scholar gitu ya, atau DOAJ gitu. Nah, oke. Setelah ini mahasiswa melakukan pemberkasan sebelum ujian tesis ke Sekretariat Program Studi Magister Manajemen. Oke, maka setelah semua pemberkasan selesai atau clear, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan ujian tesis atau ujian tesis bisa dilaksanakan. Karena kalau begitu ujian tesis dilaksanakan dan Bapak Ibu dinyatakan lulus, maka per pengumuman itulah Bapak Ibu dinyatakan lulus. Jadi antar mahasiswa untuk tanggal kelulusannya itu bisa berbeda-beda. Jadi ini oleh sebab itu tadi syarat-syarat persyaratan ini harus dipenuhi untuk bisa diadakan ujian tesis. Jadi tidak menunggu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah prosedur pembimbingan tesis untuk program studi Magister Manajemen. Oleh sebab itu, setelah nanti ini Bu Faridatun membacakan SK untuk dosen pembimbing, maka Bapak Ibu sekalian dapat menindaklanjuti untuk mengajukan dosen ke pembimbing. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami kembalikan kepada pembawa acara, Mbak Herlina. Monggo Mbak Herlina. Terima kasih kepada Bapak Idris. Acara selanjutnya yaitu pengumuman terkait pembagian dosen pembimbing serta penjelasan tentang tata cara mencari jurnal dan submit artikel ke jurnal yang akan disampaikan oleh Sekretaris Program Studi Magister Manajemen. Kepada Ibu Faridatun Faidah SEMM, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua yang saya hormati, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kaprodi Magister Manajemen, dan Bapak Ibu mahasiswa program studi Magister Manajemen. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan pembagian dosen pembimbing untuk angkatan semester genap 2021-2022. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu untuk share screen saya? Sampun, Bu. Oke, saya bacakan untuk yang pertama dari konsentrasi MSDM.
Untuk mahasiswa dengan nama Abdul Wahab Mustakfirin, Dusping pertamanya yaitu Ibu Dr. Kertati Sumekar, STMM, dan Dusping 2 Bapak Dr. Haji Muhammad Idris dari SMM. Selanjutnya Agi Liman Pradana, Dusping 1 Bapak Dr. Haji Muhammad Idris dari SMM, dan Dusping 2-nya Bapak Dr. Supriyono, SEMM. Selanjutnya Cahyo Agung Laksono, Dusping 1-nya Bapak Dr. Haji Muhammad Idris dari SMM, dan Dusping 2 Bapak Dr. Supriyono, SEMM. Selanjutnya Fahri Ahmad, Dusping 1 Ibu Dr. Mami Indriani, MS, dan Dusping 2 Dr. Kertati Sumekar, SEMM. Selanjutnya Herti Ningsih, Dusping 1 Ibu Dr. Mami Indriani, MS, dan Dusping 2-nya Ibu Dr. Kertati Sumekar, SEMM. Selanjutnya Hilda Putri Awaliyah, Dusping 1 Ibu Dr. Kertati Sumekar, SEMM, dan Dusping 2-nya Bapak Sutono, SEMM, PhD. Selanjutnya Bapak Joko Parianto, Dusping 1-nya Ibu Dr. Mami Indriani, MS, dan Bapak Sutono, SEMM, PhD. Selanjutnya Julia Indarmi, Dusping 1 Ibu Dr. Kertati Sumekar, STMM, dan Dusping 2-nya Bapak Dr. SCG Joko Utomo, MM. Selanjutnya Bapak Muhlisin, Dusping pertamanya Ibu Dr. Kertati Sumekar, SEMM, dan Dusping 2-nya Bapak Dr. SCG Joko Utomo, MM. Selanjutnya Muhammad Adi Prasetyo, Dusping pertamanya Bapak Dr. Haji Muhammad Idris dari SMM, dan Dusping keduanya Bapak Sutono, SEMM, PhD. Selanjutnya Muhammad Anton Abdurrahman Putra, Dusping pertamanya Dr. Momi Indriani, MS, dan Bapak Sutono, SEMM, PhD. Selanjutnya Mungki Catur Wanodyayu, Dusping pertamanya Ibu Dr. Kertati Sumekar, SEMM, dan Dusping keduanya Bapak Sutono, SEMM, PhD. Selanjutnya Oktavianto Kurniawan, Dusping pertamanya Ibu Dr. Kertati Sumekar, SEMM, dan yang kedua Ibu Dr. Mami Indriani, MS. Selanjutnya Pandu Hizbulwatan, Dusping pertamanya Bapak Dr. D.S. Agus Sunarno, SH SPDMM, dan Ibu Dr. Mami Indriani, MS. Selanjutnya Sigit Wicaksono, Dusping pertamanya Dr. Haji Muhammad Idris dari SMM, dan Dusping keduanya Bapak Sutono, SEMM, PhD. Selanjutnya Sukardi, Dusping pertamanya Dr. D.S. Agus Sunarno, SH SPDMM, dan Dusping keduanya Dr. DRSCG Joko Utomo, MM. Selanjutnya Sulis Setiani, Dusping pertama Bapak Dr. DRSCG Joko Utomo, dan Dusping 2-nya Bapak Sutono, SEMM, PhD. Selanjutnya Suyut, Dusping pertamanya Dr. DS Agus Sunarno, SHSPDMM, dan Dusping keduanya Dr. Mami Indriani, MS. Selanjutnya Thoriqul Huda, Dusping pertamanya sama Dr. Agus Sunarno, SHSPDMM, dan Dusping keduanya Dr. Supriyono, SEMM. Selanjutnya Umi Nur Latifah, dosen pertamanya Bapak Dr. DS Agus Sunarno, SHSPDMM, dan yang kedua Ibu Dr. Mami Indriani, MS. Selanjutnya Yayu Fajarwati, dosen pertamanya Dr. DSCG Joko Utomo, dan dosen keduanya Dr. DS Agus Sunarno, SHSPDMM. Selanjutnya Yu Isnanita Dewi, dosen pertamanya Dr. Supriyono, STMM, dan dosen keduanya Dr. Agus Sunarno, SHSPDMM. Selanjutnya Yuning Tias Kartikawati, dosen pertamanya Dr. Supriyono, STMM, dan dosen keduanya Dr. Agus Sunarno, SHSPDMM. Selanjutnya Yusnia Widyastuti, dosen pertamanya Dr. DSCG Joko Utomo, MM, dan dosen keduanya Dr. Kertati Sumekar, STMM. Selanjutnya Yuwanita Nurhayati, Dusping pertamanya Dr. Mami Indriani, MS, dan Dusping keduanya Dr. Haji Muhammad Idris dari SMM. Selanjutnya Anggia Nopsa Iristiani, dosen pertamanya Dr. Mami Indriani, MS, dan dosen keduanya Dr. Haji Muhammad Idris dari SMM. Yang terakhir Bapak Suryono, ini Dusping pertamanya Bapak Dr. Supriyono, SMM, dan Dusping keduanya Ibu Dr. Kertati Sumekar, STMM.
Nah, tadi untuk konsentrasi MSDM ada 27 mahasiswa. Selanjutnya, untuk konsentrasi pemasaran, di sini ada 3 mahasiswa. Yang pertama, Suyoto, Dusping pertama oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Idris dari SMM, dan Dusping keduanya Bapak Sutono, SEMM PhD. Selanjutnya yang kedua Muhammad Tamsir, sama, dosen pertamanya Dr. Haji Muhammad Idris dari SMM, dan Bapak Sutono, SEMM PhD. Selanjutnya Supriyanto, ini juga sama, dosen pertamanya Dr. Haji Muhammad Idris dari SMM, dan keduanya Bapak Sutono, SEMM PhD. Untuk yang terakhir, konsentrasi keuangan, ada 2 mahasiswa. Yang pertama Husna Nur Roshidah, dosen pertamanya Dr. Supriyono, SEMM, dan dosen keduanya Dr. Haji Muhammad Idris dari SMM. Dan yang kedua Rizky Adi Febrian, Dusping pertamanya sama Bapak Dr. Supriyono, SEMM, dan Dusping keduanya Dr. Kertati Sumekar, SEMM. Sekian untuk pembagian dosen pembimbing untuk angkatan semester genap 2021-2022. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan terkait pembagian dosen pembimbing, mungkin ada yang terlewat. Sampun? Cukup, Mbak, cukup. Oke. Selanjutnya di sini saya ingin menyampaikan untuk kewajiban publikasi dari mahasiswa program studi Magister Manajemen yang sudah disampaikan oleh Pak Idris selaku Kaprodi MM tadi, bahwa ada kewajiban untuk melakukan publikasi. Nah, Bapak Ibu mungkin beberapa masih ada yang bingung untuk cara melakukan publikasi. Nah, di sini saya ingin sharing aja untuk cara melakukan publikasi jurnal. Jadi tadi disampaikan bahwa untuk publikasi artikel itu minimal di jurnal terindeks Google Scholar. Nah, itu sudah paling minimal untuk publikasi. Jadi yang sudah disampaikan, misal Bapak Ibu merasa artikelnya berbobot atau nanti bisa melakukan konsultasi bimbingan dengan masing-masing dosen pembimbing untuk bisa melakukan publikasi di beberapa jurnal. Kalau misal standarnya cukup hanya Google Scholar, itu bisa dengan mencari di Google jurnal ekonomi gratis, itu langsung keluar kalau mau yang gratis. Nah, ini banyak. Atau kalau mau yang Sinta, Bapak Ibu bisa mencari jurnal di Sinta, sinta.kemdikbud.go.id jurnal. Nah, ini Bapak Ibu bisa mencari jurnal sesuai dengan apa yang ingin dicari. Jadi misal nyarinya pengen Sinta 5, Sinta 6. Kemudian untuk subjek areanya ekonomi. Nah, itu bisa langsung difilter. Nah, nanti langsung keluar jurnal-jurnal yang berhubungan dengan area ekonomi. Dan tadi misal ada Sinta 5. Nah, ini bisa langsung dibuka juga dari Sinta. Ini untuk yang terindeks Sinta. Jadi tadi ada pilihan bisa terindeks Google Scholar minimal, paling bawah standarnya, kemudian bisa lebih naik lagi kalau berbobot untuk artikelnya bisa disubmit ke yang terindeks Sinta. Nah, misal di sini bisa diklik nanti langsung masuk ke webnya. Jadi editor URL ini nanti langsung masuk ke jurnal tersebut. Nah, jadi ada banyak pilihan jurnal. Nah, ini indeksnya. Ini Sinta. Dari sini Bapak Ibu bisa melihat informasinya terlebih dahulu. Jadi dia biasanya berapa kali dalam 1 tahun untuk publikasi. Kemudian apakah itu berbayar atau tidak? Nah, itu ada di author fee-nya di sini. Bisa dicari. Oh, di sini ternyata berbayar 100.000. Artikel jurnal ya, jurnal milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ini punyanya S1, BMAJ, Business Management Analysis Journal. Nah, ini punyanya S1.
Ini juga author fee-nya 400.000. Nah, ini banyak yang masih gratisan juga, banyak ini punyane JB. Nah, intinya kalau mau mencari jurnal tadi bisa nyari di Google. Itu kalau mau gratis, ini misal jurnal ilmiah ekonomi dan bisnis, ini bisa dilihat dia terbit 3 kali dalam 1 tahun, bulan Maret, Juli, dan November. Nah, usahakan kalau ingin publish, kita nyari jurnal yang ada kontak personnya. Jadi kita bisa bertanya, apakah mereka masih menerima jurnal atau tidak untuk terbitan di bulan Maret, Juli, atau November sesuai yang terdekatnya. Nah, jadi kita bisa klik about kontak, nanti ada cari kontak personnya. Nah, usahakan yang ada nomor HP-nya seperti ini sehingga kita bisa japri atau WA secara langsung. Kemudian kita bisa mencari informasi author free charge. Ini di sini author free, berarti ini artikel jurnalnya free atau tidak berbayar. Nah, kalau yang ini hanya terindeks Google Scholar aja. Nah, kemudian tadi sudah ya, yang perlu diperhatikan mungkin itu sih. Kemudian arsip ini riwayat yang sudah pernah dipublish oleh jurnal tersebut. Kemudian ini juga author guideline. Author guideline itu juga penting untuk nanti tahu yang diminta dari jurnal itu apa. Nah, ini author guideline. Author guideline ini nanti menyesuaikan masing-masing jurnal. Jadi maksimalnya berapa lembar. Misal di sini di jurnalnya STIE Panca Setia maksimum 15 halaman. Fontnya Times New Roman. Kemudian font size-nya 10. Paper size-nya A4, spasinya 1. Nah, seperti ini. Jadi, kemudian apa saja yang dibutuhkan, bab-babnya dimulai dari pendahuluan, kemudian kajian literatur. Nah, ini menyesuaikan bahasanya, dia bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Nah, ini ada layout-nya, nah itu harus mengikuti itu. Kemudian, fokus and scope ini kalau pengen tahu, dia ada nggak, misal Bapak Ibu tadi adalah manajemennya masuk nggak di sini. Nah, misal kalau tadi keuangan ini bisa masuk capital market, pasar modal, banking. Kemudian, nah ini lebih ke, ini ada manajemen, human resource management. Nah, berarti bisa yang konsentrasinya tadi SDM, kemudian marketing, pemasaran juga bisa. Jadi ini untuk melihat apakah di jurnal tersebut sesuai dengan bidang yang kita miliki atau isi dari substansi artikel jurnal yang ingin kita publish. Kemudian selanjutnya adalah untuk tadi ya, ingin submit jurnal. Jadi kalau mau submit jurnal, kalau sudah disesuaikan dengan layout tadi, author guideline-nya ya, misal berapa lembar, kemudian subbabnya apa saja, mulai dari pendahuluan sampai tinjauan pustaka, sampai daftar pustaka, kemudian nanti disesuaikan dengan cara penulisan dari masing-masing jurnal itu berbeda untuk author guideline-nya. Jadi nanti bisa di-download, ini ada download template. Nah, ini nanti bisa menyesuaikan dengan template yang diberikan pada masing-masing jurnal tersebut. Nah, ini ada pedomannya. Jadi untuk menyusun artikel jurnalnya, kita menyesuaikan permintaan dari jurnal yang ingin kita submit. Tujuan jurnal yang ingin kita submit. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu belum punya akun, Bapak Ibu harus register dulu, daftar di sini. Nah, ini tinggal menulis username-nya mau ditulis apa, biasanya nama, kemudian angka. Karena di sini harus ada huruf kecil, huruf besar, dan angka. Kemudian password. Password minimal 6 karakter, kemudian diulangi lagi 1 kali, kemudian first name, last name, gender ini enggak wajib, yang wajib yang ada bintangnya, email ini nanti setiap pemberitahuan artikel kita diterima atau ditolak, kemudian masih dalam tahap review atau in process, nanti dikabari melalui email ini. Dan yang submit otomatis akan menjadi korespondensi email. Nanti di artikel jurnalnya, email itu yang tertulis sebagai korespondensi. Kemudian confirm email.
Nah, kalau semuanya sudah terisi, nanti register. Setelah kita punya akun, nanti bisa login. Nah, ini punya saya, validator 01. Kemudian password dimasukkan, kemudian login. Nah, ketika Bapak Ibu ingin submit, ini sudah pernah, ini riwayat saya karena sudah pernah submit ke sini. Nah, ini. Berapa, Mama? Oke, submit. Nanti. Jadi tadi karena sudah ada riwayatnya, ini misal mau submission baru, nanti diklik new submission. Kemudian ini ada beberapa step. Kalau Bapak Ibu baru pertama berarti start, kemudian language-nya ini menyesuaikan isi artikelnya dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tinggal dipilih bahasa Indonesia. Kemudian ini adalah submission checklist. Jadi ini harus dicentang semuanya, yang berarti artikel kita sudah memenuhi kriteria dari jurnal tersebut. Jadi yang pertama, artikel kita belum pernah dipublikasikan, kemudian artikel kita dalam bentuk Word, kemudian ini referensinya sudah menyesuaikan panduan, kemudian ini juga sama, kita sudah menulis sesuai dengan author guideline-nya tadi, ukurannya 12 seperti itu, kemudian ini bibliografi, daftar pustakanya menyesuaikan dengan author guideline, kemudian ini nanti akan dilakukan blend review oleh reviewer. Nah, kita menyetujui ini semua, baru kemudian selanjutnya ini author setuju dengan kebijakan yang ada dari jurnal tersebut, ini boleh diisi, boleh tidak, kemudian tinggal di save and continue, kemudian ini kita upload, ini kita sudah masuk step 2, upload submission-nya. Nah, ini kita tinggal upload file yang ingin kita upload gitu. Jadi ini contoh aja satu file dalam bentuk Word kita upload. Tinggal diklik upload. Nah, kemudian tinggal di save and continue. Ini masih loading. Nah, ini punyanya S1 manajemen, ini sudah di OAC, jadi ya untuk Sintanya Sinta 4, di OAC ini sudah levelnya internasional, Directory of Open Access Journal, indeks dari DOAC ini sudah di atasnya Sinta, kemudian dimension Garuda Google Scholar. Nah, ini sudah, tinggal kita save and continue. Nah, kemudian enter metadata. Nah, kita masukkan first name-nya siapa, last name-nya siapa, email kita apa. Nah, kemudian kalau ada penulis yang lainnya, kita bisa add author kalau pakai penulis kedua. Gitu. Jadi kalau penulisnya 1, berarti ini yang ditulis pertama, sebagai penulis pertama. First author atau first name-nya siapa. Kemudian kalau ada tambahan lagi, nama penulis yang kedua dan seterusnya, bisa ditulis di sini. Jadi nanti misal Bapak Ibu dengan dosen pembimbing bisa ditulis dosen pembimbingnya di author yang selanjutnya untuk informasinya. Nah, kemudian di sini ditulis untuk judul dari artikel Bapak Ibu, title-nya, kemudian abstrak. Abstrak ini kalau bisa yang ditulis di sini yang berbentuk bahasa Inggris. Gitu. Kemudian di sini keyword. Keyword-nya berarti otomatis yang bahasa Inggris. Nah, ini bisa diganti EN kalau
isinya bahasa Inggris abstraknya tadi. Sudah. Kemudian yang lainnya ini boleh diisi, boleh tidak. Nah, yang perlu diisi yang ada bintang-bintangnya ini, kemudian tinggal di save and continue. Save and continue. Contoh ya, save and continue. Oh, ini belum diisi. Contoh aja ya, ini contoh aja. Tapi ini harus diisi lengkap ya Bapak Ibu. Abstrak, titel abstrak ini yang ringkesan dari artikel jurnal Bapak Ibu. Jadi kalau tidak diisi, dia tidak mau ke langkah selanjutnya. Ini error nih. Diisi dulu. Ini hanya contoh saja. Nah, sudah bisa langsung ke step 4. Upload supplementary file ini juga tidak wajib. Jadi kalau ada mungkin lampiran tambahan untuk penjelas dari artikel jurnal yang mau dipublish, misal untuk datanya atau kuesionernya, nah itu bisa diupload di sini. Cuman ini tidak wajib. Jadi bisa langsung save and continue. Save and continue, kemudian finish submission. Nah, nanti ada statusnya dia masih in process, in review, atau sudah in editing. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu masih in process, berarti masih di review atau in review. Jadi masih direview oleh reviewernya dari jurnal ini. Gitu. Jadi reviewernya ini bisa dilihat di sini reviewernya. Nah, ini reviewernya. Nah, berarti masih direview oleh salah satu reviewer dari jurnal tersebut. Nanti kalau statusnya udah in editing, berarti sudah diproses untuk publish. Nah, biasanya Bapak Ibu untuk sebagai syarat di program studi Magister Management, misalnya untuk publish-nya masih lama, itu Bapak Ibu bisa meminta LOE, Letter of Absence, untuk persetujuan bahwa kita punya kepastian bahwa artikel kita itu nanti dipublish gitu. Nah, jadi misal di sini saya pernah publish di jurnal Bisnis dan Ekonomi, bentuk LOE-nya seperti ini. Jadi yang menyatakan bahwa artikel kita yang berjudul ini, penulis ini oleh tim editorialnya sudah di screening dan sudah dinyatakan layak untuk proses peer review dan akan diterbitkan pada edisi ini. Nah, ini sudah bisa digunakan sebagai bukti bahwa artikel kita nanti akan dipublish. Karena biasanya menunggu waktu publish itu agak lama. Ya, mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Kalau ada yang ditanyakan terkait dengan pedoman tesis tadi, kemudian alur dan cara submit maupun cara mencari jurnal, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Faridatun Faidah SDMM. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait tesis, bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Udah paham semua ya? Atau gimana? Atau Bapak Ibu dosen S2 ada yang ingin disampaikan terkait pembimbingan tesis? Yang lain.
Sudah paham semua sepertinya, atau Pak Idris mau menyampaikan atau menambahkan sesuatu untuk disampaikan kepada mahasiswa, Pak? Masih termute Pak Idris. Oke, bentar nuwun Bu Farida. Bapak sekalian, jadi karena sudah tidak ada yang bertanya dan masih ada kesempatan beberapa menit untuk bisa memberikan arahan gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian tadi sudah menerima dosen pembimbing untuk tesis baik dosen pembimbing 1 maupun 2, maka segera untuk bisa sesuai dengan jadwalnya adalah mengajukan judul kepada dosen pembimbing, step-step tadi. Kemudian mulailah dari kesempatan yang sekarang, sehingga nanti punya banyak waktu gitu kan, semester 2, semester 3, 1 tahun punya kesempatan untuk membuat tesis. Jadi sekali lagi secepat mungkin atau sederhana itu untuk bisa dilaksanakan sehingga nanti punya waktu yang sehingga tadi kalau sesuai dengan yang kita sediakan itu atau polanya itu adalah 3 semester, berarti kan 2 bulan nanti Anda sudah Bapak Ibu sekalian sudah bisa lulus. Dan kemudian yang tadi mungkin dalam bayangan kewajiban publikasi dan lain sebagainya, insya Allah itu tidak akan menghambat gitu ya, menghambat Bapak sekalian. Tetapi tadi sudah karena minimal itu adalah yang Google Scholar. Kemudian Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya untuk publish, gitu ya, terutama publish. Insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian akan dibimbing oleh dosen pembimbing agar apa yang Bapak Ibu tulis tadi, laksanakan penelitian ini akan bisa terpublish. Itu saja mungkin yang sekali lagi jangan lupa gitu ya untuk publikasi itu, karena itulah salah satu bahwa tesis atau memang itu adalah salah satu syarat gitu, untuk bisa diwisuda gitu ya. Jadi sampai tadi ada kesempatan, tapi sekali lagi mulailah dari sekarang, setelah karena hari ini sudah ada pembagian dosen pembimbing, mulailah besok untuk bisa melaksanakan atau melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing. Terima kasih, mungkin itu aja Mbak Herlina. Saya sampaikan kepada Mbak Herlina. Mbak Herlina, monggo. Iya, terima kasih Pak Idris atas penjelasannya. Untuk pembagian dosen pembimbing, besok saya akan kirim melalui WA Group ya Bapak dan Ibu. Dan setelah itu Bapak dan Ibu bisa melakukan pembimbingan, sekaligus untuk buku bimbingannya bisa diambil di Sekretariat Prodi Magister Manajemen. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, marilah kita melakukan sesi foto bersama. Dimohon Bapak dan Ibu semua untuk menghidupkan videonya dan menggunakan virtual background yang sudah dikirim ke WA grup kelas. Ada 2 slide, saya hitung mundur. Slide yang pertama, 3, 2, 1. Slide yang kedua, 3, 2, 1. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada banyak perkataan yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semua.
Menyanyi lagu dangdut diiringi gitar, suaranya menggema di bawah tebing. Pejuang tesis bukan siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang rajin menemui dosen pembimbing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Pembimbingan yang dosen pembimbingnya saya Waalaikumsalam. segera bikin judul ya Bapak Ibu. Pak Ibu siap Bu. Ibu siap. Yang saya juga silahkan yang paling tepat dan paling cepat lulus tak kasih hadiah. Siap, Bu Mami. Ayo silakan berlomba. Mahasiswanya harus lebih semangat Bapak Ibu. Bimbing Bu Mami. Ya. Mbak Erlina minta tolong daftarnya segera nggih. Iya, siap Bu Mami. Besok saya Ya. share sekalian SK pembimbingnya. Ya, siap. Terima kasih. Ya, Saya sama-sama. izin keluar. Live. Oke, Makrib. Terima kasih. Betul.